10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. G30S dan Asia dalam bayang-bayang Perang Dingin. G30S 1965 meletus ketika terjadi Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet. Di sisi lain, terjadi pula kebangkitan negara-negara berkembang yang menentang neokolonialisme seperti Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai boneka Inggris. Namun pada saat itu negara-negara Asia disibukkan persoalan dalam negeri masing-masing. Vietnam Utara, meskipun sekadar mengeluarkan pernyataan membela PKI, lebih banyak berkonsentrasi dalam perang pembebasan negeri mereka. Filipina lebih mencurahkan perhatian kepada pemilihan umum presiden yang diadakan November 1965. Korea Selatan sedang fokus kepada pemulihan hubungan diplomatik dengan Jepang walau telah merdeka 20 tahun sebelumnya. Pulihnya hubungan tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi Korea. Menarik, tentu pengalaman seorang mahasiswa Indonesia di Pyongyang, Gatot Wilotekto, yang merupakan orang Indonesia yang paling lama berada di negeri itu sejak 1960 sampai 2011. Sementara itu, Taiwan ingin menjalin hubungan resmi dengan Indonesia, terutama dalam menggalang kerjasama dengan komunitas Tionghoa di Indonesia. G30S dan Tiongkok. Setelah gerakan 30 September G30S 1965 secara berangsur sudah terbuka arsip di banyak negara termasuk di Tiongkok. Pada November 2008, pemerintah Beijing untuk pertama kali membuka dokumen diplomatik Kementerian Luar Negeri tahun 1961 hingga 1965 dari hasil rapat tingkat tinggi pemimpin Tiongkok sampai kepada komunikasi antara kedutaan atau konsulat dari luar negeri ke Beijing dan sebaliknya. Yang menyangkut Indonesia, sebanyak 250 berkas setebal sekitar 2.000 halaman. Namun, pada musim panas 2013, Kementerian Luar Negeri Tiongkok kembali menutup dokumen tersebut. Beruntung, Thomas Zhou yang mempersiapkan disertasi di Universitas Cornell sempat membaca dan memanfaatkan arsip tersebut dalam tulisannya di Jurnal Indonesia nomor 98 Oktober 2014. Arsip Tiongkok itu dapat membuktikan bahwa negara itu tidak terlibat dalam G30S seperti diberitakan misalnya oleh Koran Angkatan Bersenjata pada 25 April 1965 dengan kisah gagalnya klub Gestapo yang dimasak di Peking. Rezim Peking perintahkan bunuh 7 jenderal dan semua perwira reaksioner. RRT sanggupi pengiriman senjata dan perlengkapan untuk 30.000 orang. Tiongkok mendukung Burtani dipersenjatai yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Kelima. Namun mereka tidak sampai memutuskan apakah sebaiknya di Indonesia itu sekadar mempersenjatai buruh tani atau menjadikannya sekaligus sebagai angkatan bersenjata tersendiri di luar angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Pembicaraan tentang bantuan senjata ringan yang akan diberikan kepada Indonesia baru dilakukan Omar Dhani yang diutus Presiden Soekarno ke Beijing pada 17 September 1965. Namun pihak Tiongkok memberikan syarat mengangkutannya dilakukan pihak Indonesia. Di dalam waktu 2 minggu itu tentu tidak mungkin dilaksanakan karena menjelang G30S, Sri Mulyono Herlambang sempat menanyakan kembali tentang bantuan senjata ini kepada pihak Beijing. Berarti bantuan senjata ringan dari Tiongkok itu tidak terjadi sebelum meletus kudeta 1965. Menurut memoir Subandrio, ide pembentukan Angkatan Kelima sejalan dengan tawaran bantuan senjata dari Tiongkok tanpa syarat untuk 40 batalion tentara Indonesia pada akhir tahun 1963. Menurut Thomas Zhou, hal itu tidak benar. Berdasarkan laporan arsip Tiongkok, antara tahun 1960 hingga 1963, Tiongkok menolak hampir semua permintaan bantuan senjata dari Indonesia. Baru sejak paruh kedua tahun 1964, mulai ada perhatian Tiongkok terhadap hal ini.
Tetapi seperti halnya kasus bantuan senjata ringan menjelang G30S itu pun tidak terlaksana. Bahkan, menurut informasi intelijen Tiongkok, Uni Soviet telah menandatangani dengan Indonesia 4 kesepakatan bantuan persenjataan senilai $1 miliar Amerika Serikat antara 1960 hingga 1963. Uni Soviet membantu alutsista Angkatan Udara dan Laut Indonesia sebesar $950 juta Amerika Serikat dalam rangka operasi merebut Irian Barat. Meletusnya G30S 1965 bertepatan dengan Hari Nasional Tiongkok 1 Oktober. Sebab itu, terdapat 4.500 pengunjung Indonesia di seluruh Tiongkok yang berpartisipasi dalam acara politik, ekonomi, militer, dan budaya. Di Beijing saja terdapat 28 delegasi Indonesia yang semuanya berjumlah 500 orang. Hanya pejabat tinggi yang dapat pulang segera ke tanah air setelah peristiwa itu. Sebagian lain masih menunggu dan diantaranya meminta suaka kepada Tiongkok. Sampai tahun 1980, mereka masih dianggap sebagai tamu partai. Tetapi ketika Tiongkok akan memperbaiki hubungan diplomatik dengan Indonesia, status mereka diturunkan menjadi pendatang. Namun bukan hanya Tiongkok yang menerima suaka para eksil Indonesia ini, tetapi juga Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat. Dalam hal ini, di dalam arsip Tiongkok yang baru terbuka, terdapat pula keterangan tentang kerjasama nuklir antara Tiongkok dan Indonesia. Bantuan terhadap lembaga tenaga atom yang didirikan tahun 1958 datang pertama dari Amerika Serikat dan kemudian Uni Soviet. Soekarno tertarik kepada pengembangan nuklir ini oleh negara dunia ketiga. Untuk ini sudah dilakukan kunjungan oleh delegasi Indonesia yang dipimpin Marskal Sutopo dan Dali Ahimsa pada 21 September 1965. Mereka mengunjungi beberapa reaktor nuklir di Tiongkok. Namun kerjasama ini terhenti dengan meletusnya G30S. G30S dan Jepang. Jepang juga memiliki posisi tersendiri dalam kasus G30S. Seperti diungkapkan Aiko Kurosawa, Jepang memiliki hubungan sangat baik sebelum G30S. Negara ini mengirimkan delegasi ke Konferensi Asia Afrika Bandung pada 1955. Sejak tahun 1951 telah dilakukan pembicaraan tentang pampasan perang. Ketika Perdana Menteri Jepang Nobusuke Kishi berkunjung ke Indonesia tahun 1958 dan mengadakan pembicaraan 4 mata dengan Bung Karno, diperoleh persetujuan terakhir tentang pampasan perang yang dibayarkan Jepang tidak dengan uang, tetapi melalui proyek yang dikerjakan perusahaan Jepang. Seminggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Soekarno memutuskan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Ketika kesulitan transportasi laut karena maskapai Belanda hengkang dari Indonesia, maka kapal-kapal Jepang datang membantu. Sejak tahun 1964, Jepang menunjuk Shisuo Saito sebagai duta besar. Pilihan ini tepat karena ia pernah memiliki kedudukan penting dalam Gonsekanbu Somubu pada zaman Jepang dan mempunyai hubungan pribadi dengan Soekarno sejak itu. Tanggal 30 September 1965, Saito sedang berada di Cilacap sehabis meresmikan proyek perusahaan Jepang. Ketika pulang ke Jakarta, ia sempat menginap di Hotel Savoy Homen di Bandung dan diberitahu seorang warga Jepang bahwa telah terjadi kudeta di ibu kota. Saito langsung berangkat ke Jakarta. Duta besar Saito mengeluarkan pernyataan yang berhati-hati ketika bertemu Soekarno pada 12 Oktober 1965. Di Jepang ada ungkapan, setelah hujan, tanah akan menjadi lebih keras lagi. Setelah itu, mereka mengharapkan Presiden dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang dan agar negara Indonesia akan menjadi lebih kuat lagi. Ketika itu, Jepang memberikan bantuan sandang dan pangan sebesar 2 miliar yen. Padahal negara besar lain menunda hal tersebut sampai jelas betul kekuasaan beralih kepada siapa. Pada tanggal 23 Desember 1965, Duta Besar Jepang memberikan kredit untuk membeli kain dari Jepang sebesar $6 juta Amerika Serikat. Beberapa waktu kemudian, Perdana Menteri Jepang Sato menanyakan kepada Setiadi Reksoprojo yang ketika itu ditugaskan ke Jepang, kemungkinan Soekarno mencari suaka ke Jepang. Pemerintah Jepang bersedia menampung bila ingin meminta suaka. Pembukaan arsip di luar negeri semakin menguak misteri G30S yang terjadi setengah abad lebih. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok dibekukan, penangkapan dan pembunuhan terhadap etnis Tionghoa dilakukan, bahkan mereka dipaksa untuk mengganti nama menjadi nama Indonesia. Semua itu karena tuduhan keterlibatan Tiongkok dalam G30S 1965
yang ternyata itu tidak benar. Keterlibatan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris adalah dua negara yang sangat berkepentingan dengan perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1965 dan sebelumnya. Amerika Serikat sedang berperang di Vietnam, tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Inggris juga menginginkan hal serupa karena sedang membantu Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. Amerika Serikat menyerahkan daftar nama pengurus PKI dan bantuan uang 50 juta rupiah untuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapo. Inggris mengirimkan agennya Norman Redway untuk membentuk sebuah lembaga di Singapura dan dari sana melancarkan kampanye anti komunis. Negara lain yang juga belum disinggung adalah Kamboja. Padahal Soekarno pernah mencanangkan Pos Jakarta Beijing Hanoi Phnom Penh. Dalam konteks kebangkitan negara berkembang ini, pada bulan Januari 1956, Sihanouk berkunjung ke Manila. Namun pidato Presiden Magsaysay yang terkesan memaksa Kamboja agar bergabung dengan Seatung menyebabkan Sihanouk tersinggung. Ia mempercepat kunjungan kenegaraan dan setelah di Phnom Penh mengganti nama anjing di istananya menjadi Magsaysay. Apa pendapat Anda? Demikian Pura-Pura pada Sumber.